Assalamualaikum teman-teman podcast. Kali ini Aika akan review buku yang berjudul Seni Hidup Minimalis karya Francine J yang diterbitkan oleh Gramedia. Sebelum Aika review buku ini, Aika sangat berterima kasih banget buat teman Aika yang sudah pinjamin buku inspiring ini. Have a nice day ya. Oke, langsung aja. Jadi, di buku ini kita diajak sama-sama untuk berpikir lebih deep lagi kenapa kita harus memiliki dan membeli barang yang banyak. Padahal sebenarnya yang kita butuhkan itu tidak banyak. Semisal menyetok pulpen. Kenapa kita harus membeli satu box yang tidak akan habis kita gunakan dalam beberapa bulan? Padahal tintanya bisa saja sudah kering. Ya enggak? Kemudian barang-barang mewah yang akan bikin kita stres dan bikin kita bahagia tapi semu atau hoaks. Contohnya, kita kerja keras sebagai kuda untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak benar-benar kita butuhkan, tapi hanya untuk gengsi. Akhirnya kita stres sendiri untuk memikirkan gimana ya caranya melunasi utang atau cicilan, hingga kerja lembur dan sebagainya. Padahal ya, andai saja kita merasa cukup dengan barang yang ada, kita akan lebih bahagia loh teman-teman podcast. Terus, memiliki banyak barang yang bertumpuk di rumah itu bikin kita tidak nyaman loh. Toh, apakah kita akan menggunakan semua barang itu? Jika kita tidak menggunakannya, jika masih layak, baiknya memberikan barang kita ke kerabat terdekat atau yayasan, lembaga sosial. Insya Allah akan bermanfaat sekali untuk mereka yang membutuhkan dan kita akan bahagia dengan membantu mereka. Yakinlah, dengan barang yang cukup, kita akan bahagia. Karena dengan meminimalisir barang yang kita miliki, kita memiliki upaya untuk mengurangi kerusakan bumi dan melestarikan sumber daya alam untuk anak cucu kita kelak. Dan kira-kira berapa banyak ya energi yang dibuang hanya untuk memproduksi barang-barang yang kita inginkan? Misal, untuk biaya produksi, transportasi, dan sebagainya. Juga, bagaimana dampak lingkungan yang ditimbulkan dari barang-barang yang diproduksi. Oke, Aika kasih contoh kecil ya. Semisal, tisu atau kertas. Berapa banyak sih pohon yang akan ditebang hanya untuk menghasilkan triliun lembar tisu dan kertas setiap hari? Apalagi kalau produsennya ilegal, tidak memiliki program reboisasi atau penanaman hutan kembali. Parah kan? Karenanya, penting banget ya untuk kita tahu saat membeli barang, bagaimana proses produksi, apakah ada respon baik terhadap lingkungan? Semisal jika membeli tisu, apakah ada label legalnya? Tidak hanya itu teman-teman podcast, untuk meminimalisir barang yang ada di rumah, jika ada yang masuk atau baru kita beli, maka kita wajib mengeluarkan barang yang ada di rumah. Entah itu berakhir ke TPS untuk dikelola atau kita donasikan. Ingatlah, barang yang kita miliki adalah barang yang benar-benar kita butuhkan, bukan sekedar kita inginkan. Prinsip ini mulailah dari diri sendiri dan tipis-tipis tularkan kepada orang-orang terdekat kita ya. Dan terakhir, Aika mau sedikit sharing pengalaman ya setelah baca buku Seni Hidup Minimalis ini dan tipis-tipis menerapkannya. Jadi, Aika sekarang hanya membeli barang yang benar-benar akan kepake dan menggunakan barang yang ada. Kemudian mendonasikan barang Aika yang gak kepake tapi masih layak. Karena di luar sana banyak sekali orang yang membutuhkan. Juga membeli barang lokal karena menghemat transportasi yang nantinya bisa mengurangi polutan, penggunaan bensin, dan menyupport usaha lokal. Juga Aika bisa menghemat pengeluaran rata-rata sekitar 16.000 per hari. Yang kalau Aika konsisten bisa menghemat 480.000 per bulan dan per tahun jadi 5.760.000. Lumayan banget kan ya? Jadi itu ya teman-teman podcast, sedikit yang bisa Aika sharing pada hari ini. Semoga berkah dan bermanfaat. BTW, Aika punya free PDF buku Seni Hidup Minimalis nih. Kalau kalian mau, kalian bisa subscribe channel Aika dan ninggalin komen mau di kolom komentar ya. Terima kasih.